Mengikuti mandat Undang-Undang HKPD dari pusat, Pemprov DKI akan segera mengeluarkan aturan baru untuk menjaga udara Jakarta tetap bersih dan tentunya cita-cita awal bebas macet, namun sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Kita bahas bersama seorang pakar otomotif serta pebalap Indonesia, Fitra Eri. Selamat sore, Mas Fitra. Selamat sore, Mas David. Ya, terima kasih untuk waktunya nih, Mas. Mas, ini kalau semua subsidi dan insentif dicabut, apakah masyarakat masih akan beli mobil listrik menurut Anda? Ya, tentunya kalau semua subsidi dicabut, minat orang ke kendaraan listrik pasti akan menurun. Itu kan memang sudah hukum alamnya, ketika banyak insentif, banyak kemudahan, harganya lebih rendah, pasti akan meningkatkan minat. Dan ketika itu semua dicabut, pasti akan menurunkan minat. Tapi kan kita harus lihat dulu, apa sih sebenarnya insentif itu, kenapa sih insentif itu pada saat awal itu diberi? Karena pemerintah waktu itu punya tujuan untuk memperbanyak mobil listrik di Indonesia, bukan hanya untuk membuat udara itu menjadi lebih bersih, tapi juga untuk mengurangi ketergantungan kepada BBM. Nah, kalau sekarang mau dicabut, kita tinggal tanyakan lagi, apakah memang tujuan awalnya sudah tercapai? Apakah memang penjualan mobil listrik sudah sebegitu banyaknya? Kalau dari data tahun 2025, itu baru 11,6% penjualan mobil itu adalah mobil listrik. Apakah cukup kita dengan hanya 11% penjualan kita langsung men-stop subsidi untuk mobil listrik? Sebenarnya balik lagi semua itu tergantung pemerintah, tapi semua ada plus minusnya. Dan bagi kami konsumen, yang diharapkan adalah aturan yang jelas seperti apa dan konsisten. Kan ini banyak masyarakat yang membeli mobil listrik karena memang insentifnya bagus. Mereka tidak membeli mobil berbahan bakar minyak, membeli mobil berpenggerak listrik. Tapi sekarang kan seolah-olah seperti terjebak oleh pemerintah gitu. Ketika penjualannya naik, malah kemudian insentifnya tiadakan. Jadi sebenarnya pemerintah mau bikin aturan apa saja terserah. Mobil apapun laku atau tidak itu tergantung dari peraturan pemerintah. Tapi sebaiknya peraturan itu jelas dan konsisten, karena itu juga menyangkut investasi dari luar negeri ke Indonesia. Jelas dan konsisten gitu ya, Mas. Apakah kalau menurut Mas Fitra ini Pemprov masih perlu memberikan insentif pajak 0% dan kebijakan ganjil genap? Atau ya tadi tetap konsisten tapi dengan peraturan yang baru, misalnya dia hilangkan itu tapi terus konsisten ke depannya? Sekarang kalau misalnya masih bisa memberikan saran gitu ya, mobil listrik pada awalnya dibuat menarik karena memang pajaknya rendah, bahkan pajak tahunannya 0, dan menggunakan ganjil genap itu bisa bebas gitu. Dan banyak sekali orang membeli mobil listrik karena itu. Apakah pemerintah Jakarta kemudian tidak memikirkan rakyatnya yang sudah membeli mobil tersebut, mungkin ada beberapa harus menabung sekian lama, kemudian dicabut? Karena semua orang yang membeli mobil listrik tidak menyangka bahwa peraturan itu akan dicabut. Kecuali kalau misalnya disosialisasikan, silakan beli mobil listrik tapi akan dicabut di tahun 2030 gitu misalnya insentifnya. Itu lebih fair daripada seperti sekarang kalau menurut saya. Oh ya, kasih rentang waktunya ya, kira-kira sampai segini, setelah itu aturan dicabut gitu ya. Ya betul, karena aturan itu sangat berpengaruh ke penjualan. Penjualan akan sangat berpengaruh ke investasi. Kenapa negara-negara tetangga kita bisa lebih unggul di sektor otomotif? Karena pemerintahnya membuat aturan yang jelas dan konsisten. Jadi pihak manufaktur, pihak merek mobil yang mau berinvestasi pun menyusun strategi, mereka bisa menyusun strategi dengan lebih baik, bisa berinvestasi lebih besar karena mereka tahu persis peraturan itu tidak akan berubah sampai jangka waktu tertentu. Oke, Mas Fitra, ini kita berandai aja ya. Jikalau Anda ini sebagai seorang gubernur DKI Jakarta, 3 kebijakan apa yang akan langsung dibuat untuk EV ini? Kalau saya, penjualan mobil itu anggaplah adalah hulunya. Kemudian itu adalah awal dari semuanya. Kalau misalnya penjualan mobil listrik itu meningkat, yang untung bukan hanya manufakturnya saja, tapi juga industri-industri pendukung ketika volume mobilnya banyak. Nah, ketika volume mobilnya disedikitkan dengan pencabutan insentif, dengan penambahan pajak, Pemprov DKI akan kehilangan sejumlah potensi pendapatan dari industri-industri pendukung yang mungkin bisa marah karena banyaknya volume mobil listrik gitu. Jadi kalau kita lihat di luar negeri, mobil itu murah-murah.
Karena dengan orang membeli mobil, dia akan berbelanja lainnya, dia akan berbelanja listrik untuk mengisi listrik, dia akan melewati jalan tol, dia akan berbelanja ban, dia akan berbelanja semua industri-industri pendukung di situ. Jadi kalau saya diberi kewenangan, atau kan ini berandai-andai, justru mobil ini adalah kita harus tingkatkan penjualannya supaya bisa mendukung industri-industri pendukung lainnya, serta menambah lapangan kerja dengan banyaknya pabrik-pabrik yang dibuat di Indonesia. Tapi kalau peraturan apapun pasti harus dikasih jangka waktu, karena kalau peraturan berubah-ubah itu mungkin cocok untuk mobil yang untuk negara yang produksi mobilnya itu tidak ada, artinya mobil itu semua import gitu. Itu peraturan bisa diubah seenak hati gitu ya. Tapi kalau kita ada manufacturing di sini, kita ada ratusan ribu atau mungkin jutaan pekerja yang berkaitan dengan otomotif dan industri pendukungnya, sangat-sangat dibutuhkan peraturan yang relevan dan konsisten. Jadi pilihan utamanya tadi masukannya adalah lihat ke hulunya juga, bahwa ini ada apa istilahnya, pabrikan pendukungnya ya, yang orang hidup juga dari situ untuk bisa menolong ekonomi Indonesia begitu ya. Ya, kalau kita ingin langsung mendapatkan terlalu banyak uang pajak dari penjualan mobil, pasti penjualan mobil akan menurun, dan ketika penjualan mobil menurun itu juga pasti akan berpengaruh ke industri pendukung lainnya. Tapi kalau pemerintah itu memudahkan orang untuk membeli mobil, maka penjualan mobil akan meningkat, industri manufaktur mobil di Indonesia juga akan berkembang, investasi juga akan masuk, dan selama kepemilikannya, pemilik mobil itu akan mengeluarkan uang untuk sejumlah industri pendukung yang itu balik lagi akan ke pajak daerah atau negara. Jadi berpikirnya jangan cuma hanya dari hulunya saja, jangan dari penjualan mobilnya saja, tapi kepemilikan mobil itu akan membuat pemilik mobil itu mengeluarkan uang, dan itu potensi pendapatan juga untuk negara dan daerah. Nah ya, bicara soal pendapatan daerah ini memang kadang pilihannya adalah bagaimana nih untuk meningkatkan pendapatan daerah begitu dalam waktu dekat, karena ini kondisinya juga lagi kayaknya butuh uang ya. Tapi ini Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyatakan aturan baru pajak kendaraan listrik atau electric vehicle tidak mengubah total pajak, melainkan hanya menggeser skema pemungutan. Menko juga menjelaskan pada aturan sebelumnya terdapat bentuk insentif tertentu seperti subsidi impor, dan skema ini yang mengalami penyesuaian pada regulasi baru. Kita simak dulu. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan bahwa total pajak yang dibayarkan pengguna kendaraan listrik tidak mengalami perubahan meskipun terdapat aturan baru terkait pungutan pajak oleh pemerintah daerah. Purbaya menyebut kebijakan terbaru hanya akan menggeser komponen pungutan tanpa menambah beban keseluruhan bagi masyarakat. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, serta pajak alat berat disebut Purbaya tidak mengubah total kewajiban pajak, melainkan hanya memindahkan komponen pembayaran dari satu pos ke pos lainnya. Purbaya menjelaskan pada skema sebelumnya terdapat beberapa komponen yang masih disubsidi oleh pemerintah, namun dalam aturan terbaru struktur subsidi tersebut telah diubah. Meski demikian, ia kembali memastikan bahwa secara keseluruhan jumlah pajak yang dibayarkan tetap sama seperti sebelumnya. Dibanding ini yang sebelumnya, skema yang sebelumnya. Yang kedua kan kendaraan listrik juga saya yang paling masuk akal itu penjelasannya. Yang lain bilang katanya udah berhasil, udah berproduksi di sini, tapi kalau mereka bisa subsidi, minta subsidi terus. Tapi utamanya adalah total yang mereka bayar ke pemerintah nggak ada berubah, hanya bergeser dari satu tempat ke tempat lain gitu aja. Bentuknya apa saya lupa. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menetapkan aturan tersebut pada 1 April 2026. Dalam regulasi terbaru, kendaraan listrik tidak lagi secara eksplisit dikecualikan dari PKB dan BBNKB, sehingga secara prinsip kini diperlakukan sebagai objek pajak daerah layaknya kendaraan konvensional, baik saat kepemilikan maupun perpindahan kepemilikan. Ya, Mas Fitra, kalau tadi Anda katakan bahwa perlu kebijakan yang konsisten gitu ya, yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, tapi dalam beberapa waktu terakhir ini sudah ada beberapa pernyataan gitu ya dari Menteri Keuangan, juga dari Menteri Dalam Negeri. Nah, apa yang Anda pahami dari maksud Menteri Keuangan yang bilang itu hanya perpindahan pajaknya begitu ya, posisinya, tapi juga dari pernyataan dari Mendagri?
Jujur saja saya tidak paham apa yang dikatakan oleh Pak Menteri Purbaya gitu ya, karena beliau tidak secara spesifik. Dan Pak Tito Karnavian, Mendagri, membuat peraturan tidak lagi dikecualikan mobil listrik, tapi juga memberikan himbauan untuk tetap menggratiskan mobil listrik ke pemerintah-pemerintah daerah. Nah ini kan masyarakat jadi bingung gitu. Masyarakat ada yang membutuhkan mobil sekarang, dia harus membeli mobil apa? Karena peraturannya sendiri tidak jelas yang mana yang mau diberlakukan. Kemudian ketika nanti satu peraturan berlakunya sampai berapa lama? Bisa aja tahun depan diubah lagi. Nah ini akan buruk untuk industri ketika peraturan itu tidak bisa konsisten. Kita juga harus ingat kenapa pertama kali mobil listrik itu diberi insentif, karena kita ingin langit kita biru. Kemudian PLN juga bilang bahwa listrik mereka berlimpah sehingga orang bisa menikmati berjalan dengan mobil dengan biaya yang rendah, kemudian mengurangi kebisingan juga, mengurangi polusi juga. Nah, sekarang dengan penjualan baru 11,6% ini mau diubah lagi gitu. Nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kasih tahu dong ke masyarakat, berubahnya sampai berapa tahun ke depannya. Kita ini mencari uang dengan susah untuk membeli mobil gitu. Kita harus membeli mobil yang tepat, yang paling sesuai dengan kebutuhan kita dan juga paling menguntungkan dari berbagai sisi gitu. Kalau misalnya kita sudah menginvestasikan ke satu jenis mobil, kemudian peraturannya berubah lagi, itu akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atau keraguan masyarakat untuk membeli produk otomotif. Baik, jadi memang perlunya konsistensi dari pemerintah. Oke, Mas Eri, sekarang begini. Apakah EV ini akan betul-betul bisa menggantikan mobil bensin atau ini hanya akan coexist saja di Jakarta kalau melihat dari situasi seperti ini? Kita itu kan bukan negara produsen, semua prinsipal kita kan dari luar negeri. Jadi kita tidak bisa terlalu jauh berbeda dengan negara-negara maju. Kalau kita lihat di negara-negara maju di Eropa, Cina, Jepang gitu ya, memang mobil listrik ini semakin lama semakin meningkat populasinya. Tapi memang sampai saat ini belum bisa 100% menggantikan mobil konvensional, karena mobil listrik sendiri pertumbuhannya baru di dunia, baru mulai populer itu di mungkin dekat-dekat di 2020 ya, jadi mungkin baru 10 tahun dimulai revolusi mobil listrik ini. Suatu waktu saya yakin, karena minyak bumi juga tidak abadi ya, suatu waktu saya yakin ini bisa, tapi mungkin tidak dalam waktu yang dekat. Tapi justru disitulah konsumen sekarang enak, dia punya pilihan, bisa mobil bensin, bisa mobil diesel, bisa mobil hybrid, plug-in hybrid, atau full elektrik. Ini bisa dikembangkan bersama-sama dengan aturan yang adil, aturan yang transparan, aturan yang jelas alasannya kenapa, dan satu lagi, sekali lagi saya bilang, aturan yang konsisten dalam jangka panjang. Oke. Ini adalah pertanyaan yang penting sekali nih bagi kami untuk mengetahui, karena Anda ini kan sering ke pabrikan otomotif besar dunia ya, bahkan mungkin sekarang sedang di sana dan tentu sudah melihat begitu banyak konsep yang dibuat sebuah negara untuk kota yang lebih baik. Bisa berikan sneak peek nggak? Seperti apa sih sebenarnya transportasi dunia ke depannya, dan yang seperti apa yang cocok buat Indonesia gitu? Jadi sebenarnya mobil itu dibuat karena manusia butuh bertransportasi dari satu tempat ke tempat yang lain secara mudah. Nah, selama ini transportasi kita itu membakar bahan bakar fosil, yang itu sumber daya alam yang terbatas jumlahnya. Nah, sebenarnya manusia itu tidak perlu membakar fosil hanya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya dibuatlah teknologi elektrik vehicle, mobil listrik. Sekarang ini saya kebetulan lagi berada di Cina, hampir 100% motor itu di sini listrik, dan sebagian besar mobil juga listrik. Hasilnya udaranya lebih segar, tidak bising, dan ketergantungan ke minyak bumi juga menipis. Tapi balik lagi, itu sesuai dengan strategi masing-masing negara. Kalau Indonesia merasa, nggak apa-apa, kita impor minyak aja yang banyak, atau kita cadangan minyaknya masih banyak gitu kan, kita nggak perlu mengistimewakan EV, nggak apa, monggo silakan. Atau kalau misalnya seperti Norwegia yang memang mereka benar-benar mobil listrik sudah di atas 50% penjualannya, karena memang pemerintah menginginkan udara yang lebih bersih, lalu lintas yang lebih... Ya, tapi Mas Fitra, kita kan ada ancaman krisis energi nih ya. Kita cuma punya pasokan BBM cuma 21 hari kalau menurut Pak Bahlil, lalu kemudian kita ada perang di Selat Hormuz.
yang kemudian membuat BBM kita aja sekarang sudah naik gitu. Nah ini apakah ini masih akan dipertahankan? Nah ini kan agak lucu. BBM baru naik karena selat Hormuz. Kemudian sekarang orang pasti akan tertarik untuk beralih ke mobil listrik. Tiba-tiba mobil listriknya dihilangkan juga insentifnya. Loh ini apa? Gitu kan. Mau menyulitkan masyarakat atau gimana gitu. Udah bensinnya mahal, listriknya pajaknya ditambahin lagi gitu. Jadi kita tuh sebagai negara, memang negara itu harus berbisnis, negara itu harus berdagang gitu ya. Tapi kita berbisnislah dengan profesional dan menguntungkan masyarakat. Jangan seperti pedagang kelontong gitu. Minggu depan tiba-tiba harga dinaikin, minggu depannya lagi harga diturunin, berubah-berubah terus gitu. Jadi masyarakat sekarang sudah terjepit dengan harga BBM, walaupun yang masih yang non subsidi ya, tapi kelangkaan BBM juga masih ada di beberapa daerah. Sekarang ditambah lagi, dijepit lagi dengan mau membeli mobil listrik, ada pencabutan insentif dan penambahan pajaknya. Padahal seperti kita tahu, mobil listrik itu butuh insentif dan keringanan pajak karena mobil listrik pun punya kerugian dibandingkan mobil biasa, seperti depresiasinya yang lebih besar serta usia baterainya yang kita sama-sama belum tahu. Ya, baik, sekarang ini soal prospeknya mobil listrik lah ya. Ini saya ada sejumlah informasi penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang 2025 ini naik signifikan, bahkan hingga 141%. Dan penjualan mobil listrik pada 2025 mencapai 103.931 unit. Kita simak informasinya. Penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang tahun 2025 naik signifikan menembus angka 103.931 unit. Hasil ini membuat mobil listrik memberi kontribusi lebih dari 12% wholesale atau distribusi dari pabrik ke dealer secara nasional. Mengacu data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, kenaikan permintaan mobil listrik pada tahun 2025 melonjak 141%, di mana pada tahun 2024 wholesale hanya 43.188 unit. Namun lonjakan penjualan kendaraan listrik tak selaras dengan jumlah produksi yang dilakukan pabrikan mobil listrik di dalam negeri. Produksi mobil listrik di Indonesia justru susut 4% pada tahun 2025 menjadi 24.727 unit. Sedangkan pada tahun 2024 produksi kendaraan listrik mencapai 25.861 unit. Artinya mayoritas distribusi mobil listrik di dealer di sepanjang tahun lalu berasal dari negara lain atau impor CBU. Baik, kita kembali lagi ke Mas Fitra Eri. Mas Fitra, mungkin sebentar lagi akan ada acara ya. Jadi kita hanya ini aja. Ini saya ada titipan pertanyaan nih Mas Eri, ini dari beberapa teman dan juga car antusias ya. Kalau disuruh milih dalam kondisi seperti ini pertanyaan pilihan ya atau tidak gitu, atau mungkin pilihan salah satu lah gitu. EV atau combustion engine? Dengan kondisi sekarang, saya memilih untuk tidak membeli mobil sama sekali sampai peraturannya jelas, sampai harga BBM-nya jelas. Karena kita mobil itu berinvestasi Betul. Itu kita harus jelas ke depannya seperti apa. Sama juga seperti industri berinvestasi. Ketika pemerintah memberatkan mobil listrik, artinya sedikit menutup potensi untuk asing berinvestasi di Indonesia. Jadi kalau saya ditanya, saat ini beli mobil apa? Saat ini mendingan wait and see. Lihat dulu peraturannya yang jelas seperti apa. Baik, kalau begitu sudah jelas. Terima kasih Mas Fitra Eri, pakar otomotif dan juga pebalap Indonesia, untuk waktunya bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu dan sukses di sana. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan aturan baru bagi mobil listrik. Bahkan informasi yang beredar, aturan ganjil genap yang saat ini menjadi pemicu pembelian mobil listrik di Jakarta akan dicabut. Masa bulan madu bagi kendaraan listrik berakhir. Melalui peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru, kendaraan listrik baik mobil maupun motor tidak lagi menikmati bebas pajak. Per April 2026, kendaraan listrik harus bayar pajak sama seperti kendaraan jenis BBM. Insentif pajak masih bisa diberikan, tapi jika ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah masing-masing. Selain tidak kebal pajak, kendaraan listrik juga tidak lagi bisa melenggang bebas di jalanan Jakarta setiap saat. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan tengah mengkaji aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik. Kendaraan listrik ini kan dapat fasilitas ganjil genap, pajaknya 0%, dan tentunya pemerintah di Jakarta melihat setelah adanya Permendagri ini kami akan mengambil keputusan mengenai kendaraan listrik di Jakarta.
Ditopang banyak subsidi pajak, industri mobil listrik tanah air melesat dalam 2 tahun terakhir. 3 bulan pertama tahun ini, penjualan mobil listrik mencapai 33.150 unit, melonjak 95,9%. Bahkan sepanjang 2025, penjualan mobil listrik menembus hampir 104.000, melonjak 141% dibandingkan tahun 2024. Di tengah krisis BBM, adopsi kendaraan listrik diharapkan makin bertambah dan bisa menekan subsidi BBM. Tapi sayangnya, berbagai insentif justru berhenti di tengah jalan. Harga motor dan mobil listrik diperkirakan naik 5 hingga 15%. Tim Liputan iNews melaporkan.